Rasa syukur bukan sekadar kata terima kasih. Ia adalah kesadaran yang terbangun pelan-pelan di ruang sunyi batin, ketika kita akhirnya melihat bahwa hidup tidak pernah berdiri sendiri. Syukur adalah keberanian untuk menatap momen sekarang tanpa lari, tanpa membanding, tanpa menuntut dunia agar selalu sesuai keinginan. Di sana kita mengakui sesuatu yang jarang kita ucapkan. Bahwa ada kekuatan-kekuatan halus, alam, waktu, pertemuan, bahkan peristiwa kecil yang nyaris tak terlihat, yang terus menopang keberadaan kita. Ketika syukur hadir, pandangan kita berubah. Hal yang dulu dianggap biasa tiba-tiba memancarkan makna. Udara yang kita hirup, langkah yang masih bisa kita ayunkan, suara yang memecah kesunyian, bahkan kelelahan yang menandakan kita masih bergerak dalam hidup. Syukur adalah jendela yang membuka kembali dunia yang pernah kita abaikan. Ia mengajarkan bahwa hidup, dengan segala kerumitannya, tetap menyimpan keajaiban bagi siapapun yang mau berhenti sejenak dan benar-benar melihat. Bentuk rasa syukur. 1. Di dalam hati. Ada ruang sunyi di kedalaman diri, tempat manusia berdiri sendirian di hadapan semesta. Di sana, rasa syukur bukan sekadar perasaan, ia adalah pengakuan lirih bahwa setiap hembusan napas adalah pinjaman. Setiap detik adalah anugerah yang tak pernah kita minta namun terus diberikan. Kesadaran ini menuntun jiwa untuk merasa cukup, bahkan ketika dunia tidak selalu ramah. 2. Dengan lisan. Dari bibir manusia mengalir kata-kata yang menghubungkan langit dan bumi. Alhamdulillah bukan hanya ucapan, tetapi gema kerendahan hati yang memantul di lorong-lorong takbir. Melalui lisan, syukur menjadi suara yang menghangatkan sesama, pujian yang mengangkat hati orang lain, dan pengingat bahwa keindahan hidup tak pernah benar-benar bisu. 3. Melalui perbuatan. Syukur yang sejati menuntut bentuk paling nyata, tindakan. Ketika tangan membantu, ketika langkah menuju kebaikan, ketika rezeki dibagi dan kesehatan dijaga, disitulah syukur menjelma menjadi cahaya. Perbuatan kita menjadi bukti bahwa segala yang kita terima bukan untuk ditimbun, tetapi untuk mengalir kembali, menyejukkan siapapun yang disentuhnya. Manfaat rasa syukur. 1. Meningkatkan ketenangan batin. Dalam riuhnya dunia yang tak henti menuntut, rasa syukur menjadi pelita yang meredupkan kegaduhan jiwa. Ia menenangkan badai di dalam kepala, memadamkan bara keluhan, dan menahan manusia dari jurang putus asa. Syukur adalah ruang hening tempat hati akhirnya bisa bernapas. 2. Mencegah penyakit hati. Ketika manusia mampu berkata, "Aku cukup," maka racun-racun batin kehilangan kekuatannya. Iri, dengki, dan rasa tidak pernah puas perlahan layu seperti bayangan yang kehilangan cahaya. Syukur membentengi hati, menjaganya tetap jernih, dan mengembalikannya pada kemurnian yang hampir terlupakan. 3. Mempererat hubungan. Ucapan terima kasih yang tulus ibarat jembatan yang dibangun di antara dua jiwa. Ia memperhalus luka, memperkuat ikatan, dan membuat manusia saling melihat dengan lebih lembut. Melalui syukur, hubungan tidak lagi sekadar pertemuan dua tubuh, tetapi pertemuan dua hati yang saling menyadari keberadaan satu sama lain. 4. Meningkatkan kebahagiaan. Syukur mengubah cara pandang seperti cahaya yang mengubah warna langit. Dengan mata yang disinari syukur, seseorang dapat menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang kecil, sederhana, dan sering diabaikan. Syukur mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang dicari di ujung dunia, melainkan sesuatu yang telah lama berdiam di genggaman, menunggu untuk disadari. Menjadi kaya dengan syukur. 1. Menghargai apa yang dimiliki. Kekayaan sejati seringkali bersembunyi bukan pada apa yang belum kita genggam, tetapi pada apa yang sudah diam dalam diri. Syukur mengajarkan manusia untuk melihat harta yang tak tampak oleh mata, kesehatan yang masih mengalir, cinta yang menyambut, waktu yang masih tersisa. Ketika seseorang mampu memandang semua itu dengan hati yang penuh penerimaan, ia akan merasakan kelimpahan yang lebih dalam daripada emas manapun. Disitulah kekayaan batin tumbuh, tenang, kokoh, dan tak dapat dicuri. 2. Memanfaatkan apa yang dimiliki dengan baik. Syukur bukan hanya rasa, ia adalah gerak.
Orang yang benar-benar bersyukur akan memperlakukan setiap anugerah seperti benih yang harus ditumbuhkan. Ia menggunakan ilmunya, tenaga, kesempatan, dan waktu dengan penuh tanggung jawab. Setiap tindakan yang dilandasi syukur akan melahirkan hasil yang berlipat, memberi manfaat bagi dirinya dan mereka yang berada di sekitarnya. Dari sinilah kekayaan hidup mulai mengalir, perlahan namun pasti. 3. Tidak mengeluh dan terus berusaha. Syukur adalah benteng yang menahan manusia dari badai keluhan. Ia menguatkan jiwa untuk bangkit ketika hidup terasa berat, dan mengarahkan langkah untuk terus melaju meski jalan tak selalu terang. Orang yang bersyukur memahami bahwa usaha adalah bentuk penghormatan kepada nikmat, dan tekad adalah doa yang bergerak. Dari perpaduan keteguhan dan keikhlasan inilah kesuksesan menemukan jalannya. 4. Menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Dalam diri seorang yang bersyukur, hati menjadi tanah subur tempat kebaikan tumbuh. Ia menghargai orang lain, membalas kebaikan dengan ketulusan, dan memberi lebih banyak dari apa yang ia terima. Sikap inilah yang membuat pintu-pintu peluang terbuka, hubungan menjadi jembatan rezeki, dan kepercayaan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Hal-hal yang membuat manusia sulit merasakan syukur. 1. Kesombongan yang membutakan. Ketika hati merasa segala yang dimiliki adalah hasil kekuatan diri semata, syukur tidak menemukan ruang untuk bernafas. Kesombongan menutup pintu kesadaran, membuat manusia lupa bahwa ia hidup dari jutaan hal yang tidak pernah ia ciptakan sendiri. 2. Perbandingan yang tak pernah usai. Rasa syukur mati perlahan ketika seseorang terus mengukur dirinya dengan milik orang lain. Perbandingan melahirkan iri, dan iri merampas keindahan yang sudah ada dalam genggaman. Di bawah tekanan untuk lebih dan lebih lagi, hati tak sempat melihat apa yang sudah dimiliki. 3. Ketidakpuasan tanpa dasar. Ada kehausan dalam diri manusia yang tak pernah terisi bila ia tidak belajar merasa cukup. Keinginan yang tak teratur mengubah nikmat menjadi beban, membuat hidup tanpa kekurangan meski anugerah berlimpah. 4. Lupa pada perjalanan hidup sendiri. Kadang manusia terlalu sibuk mengejar tujuan berikutnya hingga lupa menghargai langkah yang sudah dilalui. Ketika masa lalu yang berat tidak lagi diingat, keberkahan yang ada hari ini tak terlihat. Syukur memudar saat ingatan tentang perjuangan pudar. 5. Fokus pada kekurangan, bukan kekuatan. Hati yang hanya melihat apa yang tidak ada akan kehilangan kemampuan untuk menghargai apa yang masih ada. Fokus yang salah membuat hidup seakan selalu kurang, seakan dunia berutang pada kita. 6. Hati yang letih dan terluka. Dalam kesedihan atau tekanan berat, manusia kadang kehilangan energi untuk melihat kebaikan. Bukan karena tidak ada nikmat, tetapi karena rasa sakit menutupi pandangan. Luka yang tak dipulihkan dapat menghambat rasa syukur untuk tumbuh kembali.